Sebetulnya Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Sindir narasi perubahan yang dibawa Anies Baswedan, Ferdinand Huta Hayan, apa yang diubah? Negara Pancasila jadi khilafah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kami sampaikan bahwa bukan hanya kita berbicara visi misi masa depan, tapi ini rekam jejaknya nih. Jadi besar-besarkan agar dapat menjaring orang-orang lugu. Intinya jangan mau dibohongi apalagi dibodohi oleh propaganda murahan seperti itu. Terima kasih Anies. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya, bukan dari pencapaian kerjanya, tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Kader Gerindra Ferdinand Huta Hayan mengkritik narasi perubahan yang terus didengungkan baca pres Anies Baswedan. Pasalnya dia menilai narasi yang digembar-gemborkan tersebut tidak disertai gagasan dan konsep yang jelas. Ferdinand mengaku heran dengan aktivitas politik Anies, apalagi sejak ex-gubernur DKI Jakarta itu dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Nasdem. Dari daerah ke daerah, Ferdinand melihat Anies Baswedan sering menyebut kata perubahan. Nama partai koalisi yang mengusungnya pun koalisi perubahan. Namun apa yang mau diubah dan gagasannya apa, itu menurutnya tidak jelas. Ferdinand melihat ada ironi dari kunjungan Anies ke berbagai daerah. Ex-Menteri Kebudayaan itu seolah-olah paling paham dan mengerti masalah bangsa. Namun menurut Ferdinand justru sebaliknya. Jangankan persoalan negara, persoalan Jakarta saja, kata Ferdinand, Anies gagal paham. Padahal ia pernah jadi gubernur selama 5 tahun. Karena tak paham masalah Jakarta, Ferdinand mengatakan Anies malah menambah masalah. Alih-alih menyelesaikannya ketimbang berharap ketiban nasib baik jadi presiden, Ferdinand malah menyarankan Anies cari kerjaan. Sementara itu, pengamat politik Adi Praitno menyebut, persoalan Anies saat ini bukan hanya siapa calon wakil presidennya, melainkan pada konten perubahan yang dibawa. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menyatakan, coba sekali-kali Anies menegaskan ke publik bahwa sebagai poros perubahan, Anies akan mengevaluasi secara total apa yang sudah dilakukan Jokowi selama 2 periode. Memang dengan safari politik ini sebenarnya Anies ingin muncul tapi malah terpukul. Banyak pihak menilai safari politik Anies ini adalah curi start kampanye. Walaupun berusaha tidak ada alat peraga dan tidak mengajak memilih atau mencoblos, tapi di lapangan banyak hal yang bisa dianggap kampanye. Mungkin saja ada pembawa acara yang terbawa suasana, saking semangatnya tidak sengaja mengeluarkan pernyataan berupa ajakan memilih Anies Capres dan sebagainya. Kondisi Anies memang diuntungkan karena tidak lagi menjadi pejabat publik, sehingga bebas untuk pergi kemanapun bersafari politik. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Anies seperti sengaja menciptakan branding diri dengan cara melalui kontroversi agar kian dikenal masyarakat Indonesia. Jika tak ada prestasi, maka jalan yang paling cepat dan mudah didapat dengan jalan kontroversi. Harapannya ia akan dihujat di sana-sini. Kemudian dengan sedikit bumbu narasi, ia akan memainkan peran sebagai pihak yang senantiasa terzolimi. Ingat, Anies memiliki tim di sekitarnya yang cukup solid. Ia akan berusaha menempatkan diri sebagai pihak yang terzolimi, baik itu oleh lawan politik, kelompok masyarakat, bahkan jika perlu, ia akan memancing seorang Jokowi untuk terjebak pada permainannya. Dan jika ini sampai terjadi, sangat berbahaya sekali. Sebab masyarakat kita yang terkenal ramah dan terbuka kepada siapa saja bisa terkena sihirnya. Maka gelombang simpati akan jatuh kepadanya. Kiranya ini yang patut diwaspadai. Maka dari itu, manuver-manuver para politisi dan kelompok yang bermaksud baik ingin selamatkan negeri, tindakannya harus terukur jika tak ingin tersungkur. Anies itu selama ini dikelilingi oleh teman diskusi yang cukup handal di masing-masing bidangnya. Mereka ini bahu-membahu menjaga si tuan besar. Sudah pasti mereka akan setia dan berusaha. Jangan sampai tuannya mendapatkan ancaman, bahkan serangan pihak lainnya. Ini belum sisi lain dari Anies Baswedan yang sebagian besar didukung oleh kelompok-kelompok konservatif, juga fundamentalis. Ini bukan bicara soal suka dan tidak suka, tapi harus berani jujur, mengakui dan objektif. Jika Anies adalah sosok yang diidolakan kelompok oposisi dan kelompok yang kerap membuat gaduh negeri atas nama agama,
Semoga sampai sini dapat dipahami. Bagaimana kalau menurut Anda? Tentu ada boroknya yang bisa dikapitalisasi, yang bisa membuat partai ini tersandra. Apalagi seandainya itu ya desas-desusnya, misalnya ada satu hal yang bisa juga mengalir kepada pusat kekuasaan di Nasdem. Refli Harun singgung borok Nasdem di pemerintahan Jokowi. Peluang besar nasib Anies bakal ditinggal Nasdem menganga di depan mata. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dan Surya Paloh tanpa diminta pun bisa jadi juga dia belok. Ya belok, dia kan setelah lihat bahwa Anies ini nggak mungkin juga karena Demokrat belum selesai. Ya kan? Nasdem serba salah jadinya. Kesini dimusuhi, kesana nggak diterima. Pengamat politik Refli Harun menyinggung borok Nasdem di pemerintahan Presiden Joko Widodo, sehingga nasib Anies Baswedan di pemilihan Presiden 2024 masih menjadi misteri. Mulanya Refli Harun membahas 3 partai pengusung Anies Baswedan, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, yang telah tergabung dalam koalisi perubahan. Meskipun belum resmi, Istana tak bisa untuk membujuk atau menyandera Demokrat dan PKS agar meninggalkan Anies Baswedan, karena merupakan partai di luar pemerintahan Jokowi. Namun berbeda dengan Nasdem yang merupakan partai di dalam pemerintah, sehingga pasti ada borok yang bisa digunakan atau dikapitalisasi untuk menyandera agar keinginan istana terkabul. Lebih lanjut, Refli mulai menyinggung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang terkenal kuat dan keras, sehingga bisa menekan siapapun yang dikehendaki pihak Jokowi. Sebenarnya ada benar dan tidaknya bahwa pemerintah menekan Nasdem untuk meninggalkan Anies. Karena pertama, hal itu jika dilakukan akan memperburuk citra pemerintahan Jokowi. Yang kedua, hal itu bisa saja dilakukan karena citra Anies selama ini dikenal buruk dan membahayakan keutuhan NKRI. Tapi demi menyelamatkan NKRI, yang kedua tersebut bisa saja dilakukan oleh pemerintah. Dan borok-borok Nasdem selama ini akan dibongkar habis. Dan mau tak mau Nasdem harus merapat ke pemerintah dan meninggalkan Anies. Lagian terbentuknya koalisi perubahan ini juga lucu, di mana ketiga partai yang ada telah melupakan pentingnya membangun koalisi di atas fundamen kesepakatan agar terbentuk koalisi yang solid, tapi mereka malah menafikannya. Dapat diprediksi koalisi seperti ini akan layu sebelum berkembang dan sulit dipertahankan keutuhannya. Anies juga dengan santainya hadir ke Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Perdana Partai Umat. Partai ini dengan terang-terangan ingin terus menggunakan politik identitas. Anies juga diusung menjadi baca pres oleh partai ini. Anies pun menerima pencalonan itu dan tidak mempermasalahkan soal politik identitas yang akan diusung oleh Partai Umat. Yang sebelumnya para kader Nasdem terus berupaya memainkan narasi bahwa Anies bukanlah pelaku politik identitas. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Coiri, bahkan menyebut bahwa penyebab politik identitas di Jakarta tahun 2017 adalah Ahok. Pendukung Anies pun terus membagikan berita, gambar atau video yang intinya ingin mengatakan bahwa Anies didukung seluruh kalangan, walau kebanyakan hoaks belaka. Semuanya itu dilakukan demi mengikis stigma negatif terhadap Anies sebagai pelaku politik identitas. Tidak disangka, semua upaya itu dihancurkan oleh Anies sendiri. Tapi yang dilakukan oleh Anies tersebut bertentangan dengan Nasdem. Dan ini jelas berefek pada Nasdem. Pemilih Nasdem bisa semakin menurun. Selama ini Nasdem berupaya menarik para pendukung Anies yang rata-rata berseberangan dengan Presiden Jokowi. Bisa jadi orang-orang tersebut beralih haluan ke Partai Umat yang dirasa lebih sesuai dengan arah politik mereka. Dan kemungkinan besar Nasdem saat ini sedang berusaha menyelamatkan partainya agar tidak semakin terpuruk dan membuatnya terpental dari parlemen. Dan secara hitung-hitungan politik, sepertinya Nasdem akan memilih untuk melepaskan Anies daripada harus mengorbankan masa depan Nasdem menjadi partai gurem. Dan jika kalkulasi ini benar-benar ditempuh Nasdem, saya pikir rakyat Indonesia patut bersyukur. Karena setidaknya bangsa ini dapat selamat dari keterpecahan yang sangat mungkin terjadi jika bapak politik identitas ini berhasil mendapat 20% dukungan partai yang memenuhi ambang batas presiden. Bagaimana kalau menurut Anda?